Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda meninggal husnul khatimah pasti menjadi keinginan setiap umat muslim. Husnul khatimah berarti akhir yang baik, atau dapat dijelaskan sebagai sebuah kematian yang berakhir dalam kondisi yang baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja 8 tanda meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Yang pertama, mampu mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal bisa menjadi tanda meninggal dengan husnul khatimah. Bahkan terdapat hadis yang menguatkan pernyataan tersebut. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwanya Muhammad adalah utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya. Allah akan masukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang delapan sekehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, terjadi pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah SAW dalam hadisnya telah menentukan keutamaan jika seorang muslim yang wafat pada malam Jumat. Dalam hadis yang diceritakan kembali oleh Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu, keutamaan yang sama berlaku bagi muslim yang meninggal di hari Jumat. Hadis tersebut berbunyi, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, mati syahid. Memang kematian adalah rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, namun Rasulullah SAW menjelaskan siapa saja yang mendapatkan anugerah mati syahid. Mereka yang mati secara syahid insya-Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga. Hadis yang menyebutkan bahwa seseorang yang mati syahid karena berjuang untuk kebaikan di jalan Allah. Hadis tersebut berbunyi, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miqsam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dahi berkeringat.
Keringat pada dahi seorang muslim yang akan wafat menandakan rasa malu akibat kesalahan atau dosa saat masih hidup. Kondisi ini berbeda dengan seorang muslim yang tak lagi punya rasa malu atau bersalah. Berikut hadis yang menjelaskannya. Seperti dijelaskan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Rasulullah SAW berkata, orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, melahirkan. Jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, maka ibu tersebut akan meninggal secara husnul khatimah. Rasulullah SAW juga menjelaskan keistimewaan yang bisa diperoleh para wanita dalam hadis berikut. Orang yang terbunuh di jalan Allah fi sabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, melawan diri saat dirampok. Dalam hadis ini juga berlaku pada mereka yang membela diri dari tukang rampok atau upaya lain yang bertujuan mengambil harta korban tanpa izin dan melukai. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya dari Sa'id bin Zaid dari Rasulullah SAW, siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, meninggal dalam keadaan beramal salih. Sebuah hadis juga menyebutkan meninggal dalam keadaan beramal salih termasuk tanda meninggal dengan husnul khatimah. Hadis tersebut berbunyi, siapa yang mengucapkan La ilaha illallah karena mengharapkan ridha Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharap ridha Allah yang menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharap ridha Allah yang dia mengakhiri hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, karena penyakit menular. Tanda yang terakhir adalah meninggal karena penyakit menular. Rasulullah SAW berkata bahwa orang yang meninggal karena penyakit menular juga tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Hadis tersebut berbunyi, orang yang mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 8 tanda meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan semoga kita semua bisa merasakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.